Berkat majelis inilah yang turunnya rahmat ini, Pak. Dalam kitab Fawaidul Muqtaroh diterangkan gini. Rasulullah minta izin, Pak, kepada Allah untuk hadir ke majelis-majelis yang di dalamnya ada baca Quran, sholawat, zikir. Rasulullah minta izin sama Allah, Pak, hadir ke majelis itu. Dan sebab Rasulullah hadir ke majelis itu, ruh para nabi dan wali-wali Allah juga hadir ke majelis itu. Dan sebab ruh para nabi dan wali Allah hadir ke majelis itu, maka barokah dan rahmat Allah turun ke majelis itu, Pak. Maka hari ini adalah majelis yang spesial, majelis yang penuh keberkahan karena rahmat dan barokah Allah turun kemari, Pak. Amin. Nah, makanya Bapak syukurlah bisa ikut ngaji. Tiap minggu, tiap ahad itu datangi Pak ngaji. Mau siapapun yang ceramah, datangi Pak. Gak usah milih-milih. Ini kadang masih ada Pak Kades, jamaah itu milih-milih ustad. Ustadz siapa? Enak iku, rame Pak. Ustadz siapa? Wih kuainya iku, mangi pula Pak. Ket zaman biar ngaji wis ngono, saiki yo sik ngono juga katanya. Gak usah milih-milih Pak. Kita duduk di majelis ini mau paham, gak paham aja dapat pahala Pak. Bapak mau paham nggak paham dapat pahala itu. Jagong kan ngrungok ke senggol paham Kang sorah lah. Rungok ke ae dapat pahala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya ta'zimi, saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Kepala Desa yang sama kita muliakan, kita hormati. Hari ini Pak Kades nggak ngasih kata sambutan, Pak. Katanya serak ya Pak ya. Serak. Kita doai mudah-mudahan sehat ya kan Pak. Amin. Pak Kades ini luar biasa ini Pak. Saya beberapa kali jumpa beliau, kepala desa yang menjadi inspirasi tak rasa bagi kepala desa lain itu Pak. Luar biasa baiknya, mudah-mudahan sehat, sukses selalu ya kan Pak. Dan pesan saya kepada bapak-bapak warga Sei Mencirim, karena Pak Kades ini baik, jangan dikubur Pak Kades sebelum meninggal Pak. Saking baik. Kemudian Ustadz Hendro beserta pengurus FKSMM yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak ketua BKM dan Musolah yang tergabung dalam forum ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saudara-saudara saya, bapak-bapak YouTubers kita yang luar biasa, yang memviralkan ustadz-ustadz yang ada di Medan, Pak. Cuma saya yang dari Galang. Itu pun nekat kok jauh kemari, Pak. Jam 3 udah dari rumah awak, Pak. Bapak masih ngeletak-ngeletak, tidur, awak udah jalan kemari. Mudah-mudahan Pak jadi amal jariah itu, Pak. Semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan, Pak. Dan orang yang menonton itu mengamalkan kebaikannya dan Bapak dapat kebaikan dari itu. Itulah ilmu yang manfaat juga ya kan Pak ya. Selain dapat dolar-dolar ya dapat juga lah Pak. Tapi dolar-dolarnya dimasukkan kotak infak juga nanti Pak kalau lewat.
sama nyumbang untuk ambulan, Pak, ambulan. Tapi hebat, Pak, saya dengar cerita ambulan tadi luar biasa, Pak. 1.000 kata Pak Kades, satu orang ya, Pak ya. Per hari udah dapat satu ambulan, Pak. Coba kalau 5.000 kan ada 5 ambulan itu, Pak. Cuma ya siapa mau nyoba duluan ya shoot lah siapa duluan. Tak rasa Pak Kades pun suruh nyoba duluan, males itu Pak Kades. Tapi entah juga kalau udah serak-serak tadi nggak tahu juga lah kan. Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, lapang waktu sehingga bisa hadir bersama-sama di masjid ini. Dan saya alhamdulillah di kajian Ahad subuh ini kali yang kedua saya mengisi kajiannya. Kalau Isra Mi'raj Muharram udah beberapa kali lah kita sering, terutama kepada bapak-bapak Satgas. Kita udah bolak-balik jumpa ya Pak ya. Alhamdulillah. Cuma belum pernah makan bareng kita ini Pak. Ya entah kalau habis ini diajak sarapan bareng nggak tahu kan. Bapak Ibu orang-orang tua saya. Ada ungkapan Pak. Majlisul fiqih khairun katanya Pak. Khairan. Majelis fikih itu baik Pak. Arti majelis fikih itu bukan berarti majelis yang mempelajari fikih, bukan Pak. Tapi majelis yang di dalamnya ada ilmu. Mau ilmu apa aja yang dikaji Pak. Mau ilmu tauhid, mau ilmu tasawuf, mau ilmu fikih, mau ilmu tafsir dan lain sebagainya. Pokoknya semua majelis yang di dalamnya terdapat ilmu khairan Pak. Lebih baik. Khair kan bahasanya baik kan Ustaz Endro kan. Bahasa Arab Pak. Yang artinya baik itu banyak. Ya kan Pak kan? Contohnya mana? Khair tadi artinya baik. Mana lagi Ustaz? Pak Aris, toyib ya Pak ya, artinya baik. Terus afdol, baik. Apa lagi? Soleh, baik. Banyak Pak, bahasa Arab itu yang artinya baik. Dan ternyata lain bahasa yang memiliki arti sama, penempatannya juga berbeda Pak. Nah, ini mau kita bahas, khair tadi lain yang mau kita bahas. Serupa halnya sakinah sama tumakninah Pak Kades. Sakinah itu artinya apa Pak? Ibu-ibu, sakinah artinya apa Bu? Kan tinggu aja Bu. Sakinah apa artinya? Kita kalau undangan kan sering Pak. Selamat ya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Tanya lah sakinah apa artinya Pak? Empuh katanya Pak. Sakinah bojo nih Pak. Bojo legino gitu Pak. Sakinah itu artinya kan tenang Pak. Tenang. Tumakninah tenang juga Pak. Dua kalimat yang sama arti, dua penempatan dan dua makna Pak. Tenang yang bahasa Arabnya sakinah itu Pak. Rupanya ketenangan yang diperoleh, yang didapat dari orang di luarnya. Berarti di luar diri kita Pak. Contoh, dalam rumah tangga, kenapa ketenangan rumah tangga itu bahasanya sakinah? Karena ketenangan yang didapat dalam rumah tangga itu disebabkan orang di luarnya. Siapa itu? Istri Pak, anak. Bapak kadang ngomong gini, alhamdulillah ya Allah, keluargaku saiki tenang, ayem. Bojoku saiki wis mulai berubah, cangkeme wis enggak lancip kali. Wis kerjaannya enggak merepet, wis solehah lah pokoknya. Wis ngono saiki rajin ngaji, rajin wirid, rajin sholat. Tenang dia Pak. Faktor apa Pak? Faktor orang di luarnya. Walau itu istri. Anakku pun saiki wis nurut-nurut, enggak pernah ngelawan. Nak dikongkon iki langsung nurut. Tenang dia Pak. Sebab apa? Sebab orang lain kan Pak. Itulah sakinah itu. Ketenangan yang didapat sebab orang lain Pak. Tapi kalau tumakninah kan dalam sholat itu Pak. Ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan dari mana Pak sumbernya? Diri sendiri. Diri sendiri. Maka ada yang bilang, aku nak sembayang nang masjid kayak recok kali anak-anak. Gak iso tenang awak ngomongnya. Coba yang ngomong kayak gitu suruh sholat di rumahnya dalam kamar. Gak ada orang. Bisa gak dia tenang sholat Pak? Belum tentu kan Pak.
Maka ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan mana Pak? Dirinya sendiri. Nah itu juga khair tadi sama toyib dan lain sebagainya. Nah ibu bapak orang tua saya, kalau khair itu kebaikan tidak hanya untuk orang yang mengamalkan Pak. Tapi kebaikan itu nyiprat kepada orang lain. Tapi kalau bahasa yang lain, kebaikannya untuk diri sendiri. Contoh, sholat di awal waktu lebih afdol, lebih baik Pak. Dari akhir dan tengah waktu. Siapa yang dapat kebaikan Pak? Pak sik ngrungokke enggak iki Pak? Wis mangan nasi lemak pun lemes, saya coba lah heran lah Pak. Cocoki dikeki apa Pak Kades? Kopi siji-siji kan Pak, biar itu. Sik ngrungokke enggak Pak? Anggap doa Bali ya kita ini. biar dapat dulu ngertinya, udah. Saya mau 15 menit pun samanya jatahnya, Pak. Jadi Bapak Ibu orang tua saya tak ulang. Khair tadi baiknya nyiprat sama orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang lain, itu kebaikannya untuk diri sendiri. Contoh tadi, salat di awal waktu afdal lebih baik daripada di akhir dan tengah waktu, Pak. Siapa yang dapat kebaikan dari salat awal waktu itu? Ya kita yang ngerjai, Pak. Nggak ngefek sama yang lain, kan? Gitu dia. Tapi kalau khair ini, Pak, kita dapat kebaikan, orang dapat kebaikan sebab kebaikan itu. Contohnya mana? Sering di mana, Pak? Kira-kira jumpai Bapak kalimat khair itu sering diucap di mana coba? Ayo Pak. Khair itu sering Bapak dengar dari mulut orang keluar waktu apa? Waktu momen apa Pak? Orang meninggal Pak. Iya kan Pak Kades, sekarang meninggal. Apakah jenazah di depan kita dalam keadaan khair? Khair. Semua kok nggak ada yang bilang kenapa? Apakah jenazah depan kita toyib? Kok nggak ada yang bilang toyib lah coba Pak? Kok khair Pak keluarnya itu? Padahal khair sama toyib sama-sama baik artinya Pak. Ternyata Pak, khair tadi kan memberikan kebaikan untuk orang yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga Pak orang nggak mau jawab itu. Kok meneng ayo kayak nggak ngomong khair? Aku nggak mau bersumpah palsu di hadapan Allah katanya gitu. Ini tak kasih tahu Pak. Kalau kita ngaji itu kan gitu. Yang ditanya kepada jamaah itu kondisi jenazahnya Pak, bukan keadaan semasa hidup. Kan gitu Ustaz kan? Maka yang ditanya apa itu? Apakah jenazah dalam keadaan khair? Khairnya itu apa? Udah dimandikan baik, dikafani baik, disolatkan sempurna, baru khair. Kalau semasa hidup nggak boleh ditanya. Kenapa? Haram hukumnya menceritakan aib mayit Pak. Ini juga mau tingak-tingu, ini juga Pak. Coba dibilang, apakah almarhum semasa hidupnya termasuk golongan orang yang baik? Baik, kata orang kampung. Bojoe nang buri nangis, Pak. Walah kangkang. 35 tahun aku nikah mbek kowe enggak pernah api kok cangkeme wong iku pula ngomong api omonge, Pak. Wong ndek urip agen kepiye kok diomong khair pula, Pak. Menceritakan aib mayit haram, Pak. Maka yang ditanya apa? Semasa hidupnya atau jenazahnya? Jenazahnya. Maka walaupun dia meninggal tabrakan baru minum tua, khair. Apa khair untuk jenazah itu? Doa bagi kita Pak. Apa kebaikan untuk kita yang menyolatkan? Ibadah Pak. Yang dapat pahala 2 gunung Uhud. Sholat jenazah kan Pak. Coba kalau nggak gara-gara itu meninggal, apa dapat pahala Bapak 2 gunung Uhud itu? Berarti kan sebab dia meninggal, kebaikan sama kita dapat pahala yang tidak didapat dalam ibadah lain Pak. Untung Bapak itu meninggal. Iya Pak. Maka semalam pas musim-musim meninggal itu manfaati Pak. Kan sempat semalam ada musim orang meninggal Pak Kades. Aku tak manfaati Pak. Asal di masjid diumumkan innalillahi job, tak omong gitu Pak. Ya gunung Uhud Pak. Tak datangi sini sholat sana sholat. Waktu itu saya rajin kali Pak. Sampai dipikir orang Ustadz Peri pasti mau nyalek. Ini katanya gitu Pak. Awak takjiah aja pun dipikir mau nyalek loh Pak sekarang. Ya Allah. Orang Ustadz Endro aja pun pasti udah ada yang mikir. Ustadz Endro mau nyalek ini. 400 suara dari sini. Padahal belum tentu kan. Ada rencana Ustaz enggak? Oh enggak, pastikan. Ibu bapak orang tua saya. Nah, kebaikannya itu nyiprat untuk siapa Pak? Untuk orang banyak. Gitu juga lah pengajian ini Pak, majelis taklim ini.
Kenapa khair? Karena kebaikannya itu yang didapat bukan cuma yang ikut ngaji sendiri, Pak. Tapi semua orang dapat kebaikan, Pak, dari majelis taklim ini. Majelis taklim lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, Pak. Siapa yang mampu coba sholat sunat 1000 rakaat? Bapak, alah. Orang terawih aja pun minta diskon kok. Ulama kita ngajarin dulu 20 rakaat, 23 sama witir. Panjang kali lah. 11, Pak, dikurangi udah 11 ya kan Ustaz. Gitu pun minta babat. Kok imamnya lambat sunyi, Pak. Imamnya cepet rame, Pak. Apalagi ibu-ibu kan, kok udah imamnya kena agak tua sedikit kan, jadul pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ngenes, Pak. Bayangin, duduk di majelis taklim ini, duduk di pengajian ini lebih baik, Pak, khair daripada salat sunat 1000 rakaat itu, Pak. Siapa yang mampu coba? Salat sunat, mohon maaf, Pak, salat siapa yang bisa 1000 rakaat mempertahankan dengan keadaan khusyuk betul-betul tenang, Pak? Siapa? Awak salat garuk-garuk 3 kali gerakan besar batal. Sholat jaganya payah, Pak. Coba Bapak duduk di sini. Jangan cerita garuk, ngeletak pun Bapak gak apa-apa. Ya kok mau depan sini, dia sini terus, ya kan Pak. Running ambulan itu terus, ya kan Ustaz. Iya, Pak. Coba menelan, memakan sesuatu yang sikit dengan sengaja, batal sholat, Pak. Kalau nggak sengaja nelennya, sujud sahwi, kan gitu, Ustaz. Bayangin, sholat nggak bisa makan, Pak, walau sedikit. Ngaji tengok tadi, belum mulai aja tak tengok satu bungkus habis putus bersih, nasi lemak putus. Kayaknya Bikambon belum ada yang nyetel ini, belum ada yang nyenggol. Kalaupun nyenggol kayaknya durhaka sama yang ceramah. Yang ceramah belum nyenggol, masuk kades nyenggol duluan. Loh iya kan, Pak? Sholat nggak bisa minum, denger ngaji sambil minum bisa. Teh manis ada, aqua ada, tinggal nikmati, Pak. Duduknya dapat pahala, nikmat jasmaninya dapat, itulah khairnya tadi, Pak. Ada, Pak? Dalam kitab Matla'ul Badren diterangkan, Syekh Muhammad Abdullah Al-Fatani menerangkan gini, Pak. Orang yang memberikan minum segelas air putih kepada orang penuntut ilmu, maka pahalanya sama seperti membangun 70 Ka'bah, Pak. Itu segelas air putih, Pak. Ini teh manis lagi. Maka ibu-ibu yang masakin tadi jelas, Ibu. Banyak Ka'bah yang Ibu bangun itu. Nasi lemak, aqua, Ka'bahnya wis enggak ngena-ngena lah. Tak rasa, Pak, kalau pahala itu bisa nampak. Ndelewer pahala itu udah, Pak, saking banyaknya itu. Orang mau duduk di pengajian ini. Maka orang kadang-kadang anti sama datang ke pengajian itu sayang itu, Pak. Dia nggak dapat berkah. Dan mohon maaf lagi yang terakhir untuk pengajian ini. Kita semua ini Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang keluar dari majelis ini melainkan Allah hapuskan dosa kita itu. Amin. Ya walaupun 10 meter buat dosa lagi nggak urusan tuh lah ya kan, Pak. Kadang-kadang 10 meter udah mulai gibah itu, Pak. Ustadz pun diceritain, iya kan, Bu? Ustadz diundang sekuado-ado pun nggak penak kok. Sopo sing ngundang itu katanya gitu. Apa yang nggak dibahas? Ustadz bajunya warnanya sama Ustadz Endro, kayaknya sama-sama nyalek orang ini katanya, Pak, itu. Pasti orang Nasdem ini, kan Nasdem pula lagi dibahas. Karena beda bajunya. Macam-macam lah, Pak. Jadi Ustadz ini pun kita belum tentu nggak digibah, Pak Kades. Apa yang nggak digibah? Awak datang cepet, diomong tengok Ustadz nggak laku, nggak diundang mana-mana, cuma kita tok yang undang. Cepet kali datangnya katanya. Nanti awak datangnya lama, diomong Ustadz kok diundang suka-sukanya aja datang. Nanti awak ceramah lama, Pak, dikomentari, ki Ustadz nak wis ngomong nggak inget waktu. Sik cangkeme rak dirungokke, nggak mikir, wong wis kebas. Sikil gringgingan kok cangkeme ndeke rak diomong. Nanti awak ceramah bentar, Pak Kades, digibah lagi. Diundang ado-ado sekali-sekali kok. Ceramah gur dilut ae. Kaya petik nelek cret tinggal lu ngomong, ya Allah. Digibah. Apa yang gak digibah, Pak? Bolah kok larang. Jadi Bapak Ibu, berkat majelis inilah yang turunnya rahmat ini, Pak. Dalam kitab Fawaidul Muqtaroh,
Diterangkan gini. Rasulullah minta izin, Pak, kepada Allah untuk hadir ke majelis-majelis yang di dalamnya ada baca Quran, sholawat, zikir. Rasulullah minta izin sama Allah, Pak, hadir ke majelis itu. Dan sebab Rasulullah hadir ke majelis itu, ruh para nabi dan wali-wali Allah juga hadir ke majelis itu. Dan sebab ruh para nabi dan wali Allah hadir ke majelis itu, maka barokah dan rahmat Allah turun ke majelis itu, Pak. Maka hari ini adalah majelis yang spesial, majelis yang penuh keberkahan, karena rahmat dan barokah Allah turun kemari, Pak. Amin. Nah, makanya Bapak syukurlah bisa ikut ngaji. Tiap minggu, tiap ahad itu datangi, Pak, ngaji. Mau siapapun yang ceramah, datangi, Pak. Nggak usah milih-milih. Ini kadang masih ada, Pak Kades, jamaah itu milih-milih ustadz. Ustadz sopo, enak iku, rame, Pak. Ustadz siapa? Kuai-kuainya iku mengi pula, Pak. Ket zaman biar ngaji wis ngono, saiki yo sing ngono juga katanya. Gak usah milih-milih, Pak. Kita duduk di majelis ini mau paham nggak paham aja dapat pahala, Pak. Bapak mau paham nggak paham dapat pahala itu. Jago kan ngrungokke senggol paham Kang, sorah lah. Rungokke ae dapat pahala itu, Pak. Ada kisah, Pak. Seorang pemabuk nih, tukang tenggen, Pak Kades. Pulang tenggen dia, Pak. Hujan, Pak, hujan. Karena hujan dia berteduh di suatu tempat. Tempat berteduh tadi masjid, Pak. Di masjid itu duduk dia. Maaf cakapnya di terasnya duduknya, Pak. Itu termasuk bagian barokah itu, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Asal joki pasang ini sing tiba lah. Iku baru musibah jenenge, Pak. Enggak keneng kok kan, Pak? Enggak lah. Neng-neng sithik enggak apa-apa lah. Untung ada Pak Satgas ya kan, Pak. Nah, tiba kan yang ketepok ngen. Kalau capek duduk, Pak. Jangan dipaksain kali. Soalnya kita kan jatah enggak bagi 3 kan, nanti enggak enak. Banyak lagi belakang. Oh, ada serep ya, Pak, ya Allah. Aduh. Kalau bagi 3 agak kembut juga memang, Pak. Mari itu jauh kan. Tol aja limpul. Izin Ustaz Endro merajuk nggak gelem ngundang neng. Baik Ibu Bapak orang-orang tua saya. Lanjut ini, Pak. Jadi dia berteduh di satu tempat, Pak. Tempat dia berteduh tadi masjid. Nah, di masjid itu plek kayak gini pas ada pengajian, Pak. Dia datang ke masjid itu niatnya nggak ngaji, Pak. Nggak dengarkan ceramah, nggak. Dia cuma datang niatnya ngiyup, berteduh, duduk di teras masjid itu. Udah, Pak. Hujan makin deras, pengajian lanjut. Selesai pengajian, ulama itu nutup kajiannya dengan sholawat dan doa, Pak. Udah siap sholawatan, siap doa, semua. Sholat isya, hujan pun reda, Pak. Dia pulang. Mohon maaf, hujan reda, dia masih di situ. Allah nyuruh malaikat gini, kata Allah. Wahai para malaikat, turun kalian ke majelis itu. Hapuskan semua dosa orang yang duduk di majelis itu, katanya. Malaikat pun turunlah, Pak, ngapusi dosa orang yang di situ. Turun malaikat, Pak Sugeng, Kades, hapus dosa. Mayan, Pak. Mayan Ustadz Hendro walaupun dosanya sedikit, hapus. Ya walaupun Ustadz kan kita punya dosa, Ustadz. Kok pikir mentang-mentang Ustadz jamin masuk surga, urung tentu. Kadang Ustadz indesik pula kan rokok. Maksudnya bukan Ustadz Hendro, saya maksudnya. Awak kan model kelancipan juga. Siapa lagi nih? Pak BKM, hapus dosanya. Pak Bapak-bapak Satgas, hapus. Pak Aris, hapus. Bapak-bapak yang lain dihapus. Ibu-ibu pun hapus, Bu. Walaupun nyender-nyender di tiang teras, hapus. Pokoknya dihapusi semua. Kecuali satu, Pak, yang nggak dihapus. Tukang tenggen yang ngiup tadi, Pak. Malaikat balik, ngadep sama Allah, ngelapor. Ya Allah, udah kami hapusi semua dosa orang di majelis itu. Cuma ada satu, ya Allah, nggak dihapus. Siapa itu? Tukang tenggen, ya Allah. Dia datang ke majelis itu cuma ngiup biar gak kena hujan. Kata Allah, balik kalian ke majelis itu, hapuskan dosanya. Gara-gara tenggen tadi balik malaikat, Pak, cuma ngapusi dosa dia. Dihapusi dosanya, pulang dia, Pak. Mohon maaf, udah reda pulang. Tabrakan dia, Pak. Ninggal saat dosa baru dihapuskan Allah, Pak. Barokah majelis taklim itu. Udah, Pak. Kemudian besoknya lagi, ulama yang memberikan pengajian itu mimpi.
dia melihat si pemabuk yang ngiup di masjid saat dia pengajian itu masuk ke dalam surga dengan pakaian kebesaran surga, Pak. Barokah majelis, Pak. Nah, ini misalnya nanti Bapak siap doa bubar, ada yang tabrakan, langsung jemput ambulan, kan, baru eksekusi. Insya Allah surga, Bapak. Tapi catatannya satu, Pak, pulangnya siap doa. Kalau ada yang sporing duluan melepir, disosor bebek ninggal nggak tanggung jawab. Kadang ada jamaah ini modelnya gitu, Pak. Melipir silap kan rap, aman, sporing dia. Oh, angkanya Pak Kades tadi kayaknya mau sporing duluan nggak jadi nih, Pak. Aduh ya Allah ya Rabbi. Paham maksudnya ya, Pak ya? Itu barokah majelis itu. Dan sebab FKSMM mengadakan pengajian setiap Ahad pagi dari 30 berapa masjid, Ustaz? 33 masjid. Insya Allah masjid-masjid di desa yang tergabung di FKSMM ini, Pak, jamaahnya ngaji, imamnya ngaji, akhirnya masjid itu pun ibadahnya itu pasti lebih baik, Pak, ketimbang di masjid atau jamaah yang nggak pernah ikut ngaji, Pak. Mohon maaf, semangat kita ibadah. Kalau nggak ibadah itu dibarengi, dibekali dengan ilmu pengetahuan, Pak, nggak akan mungkin bisa sempurna ibadah itu, Pak. Contoh sederhana. Banyak orang berangkat ke masjid dengan keyakinan sholat berjamaah di masjid fadilahnya 27 derajat lebih baik daripada sholat di rumah, Pak. Tapi begitu sampai di masjid, karena nggak berilmu, dia salah melaksanakan sholat jamaahnya, nggak dapat pahala jamaah, Pak. Ada nggak kayak gitu kira-kira, Pak? Ada. Sebab apa? Sebab tidak memiliki ilmu. Nanti kita contohi, Pak. Kita praktekin ini. Saya mau sampaikan yang berkaitan hari-hari, Pak, dalam kita berjamaah itu dulu, supaya bisa lebih baik jamaah kita. Karena kan saya yakin bapak-bapak yang hadir ini pasti bapak-bapak ahlul masjid semua. Bapak-bapak yang 5 waktu rajin ke masjid pasti. Supaya jangan sampai bapak nanti berangkat ke masjid berharap dapat pahala 27 derajat, tapi tidak dapat, Pak, karena ketidaktahuan kita. Gak apa-apa, tak kasih tahu sedikit-sedikit ya, Pak. Yang ceramah kok, suka-suka sing ceramah ya kan, Pak. Kalau Kades nggak setuju, ya urusan Pak Kades lah ya kan. Allah Akbar. Saya sama Pak Kades sudah berapa kali ketemu, jadi beraninya gilinya, Pak. Kalau nggak berani juga. Pak Kades mantep kok. Kemarin kita Isra Mi'raj ya, Pak ya. Isra Mi'raj sama, cuma jamaahnya lebih ramai ini, Pak, daripada Isra Mi'raj itu. Luar biasa emang. Baik, gini Pak, Bu. Yang sering keliru, Pak, dalam berjamaah. Saya mau bahas takbir dulu, Pak. Muqaronah. Muqaronah ngerti, Pak? Muqaronah. Muqaronah itu bersamaan. Perbuatan bersamaan antara makmum dengan imam itu. Ternyata bersamaan antara makmum dengan imam itu ada hukumnya, Pak. Ada muqaronah bersama makmum dengan imam itu yang haram, berarti membatalkan sholat, Pak. Ada yang makruh, mengurangi pahala jamaah itu. Ada yang sunat, dianjurkan, Pak. Bahkan ada yang boleh-boleh saja. Itu dulu yang mau tak bahas, karena berkaitan dengan batalnya, berkurang pahala dan dibenarkan serta disunnah serta dibolehkan. Pelan-pelan ya, Pak, masih sabar kan, Pak? Ada yang mau sporing duluan, silakan, Pak. Kita kasih kesempatan. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Wah, ngarang ya Pak Kades setengah 8. Bapak kan rak tukem mau kan? Kok cepet dikubur ke kok josi kita pulang bareng. Jam 7 lah, 15 menit aja. Muqaronah bersamaan, Pak. Pak. Oh iya. Kecepatan rupanya, Pak. Pak Kades ngerti ya. Arek untung ya Pak Kades. Baik Ibu Bapak. Muqaronah bersamaan antara makmum dengan imam. Yang haram itu mana, Pak? 1. Muqaronah bersamaan takbiratul ihram makmum dengan imam bareng, Pak, bersamaan, maka itu muqaronah yang diharamkan, Pak, yang dilarang itu. Dan prakteknya masih banyak itu, Pak. Imam belum sempurna, Allahu Akbar, dia sudah mulai takbirnya. Macam mana dia mau dianggap berjamaah sementara seorang imam dikatakan sholat apabila sempurna takbiratul ihramnya, Pak? Karena kan sholat itu apa, Pak? Aqwalun
wa af'alun, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti ketika takbiratul ihram itu belum sempurna, belum dikatakan sholat. Lah kenapa orang masih banyak jamaah yang imamnya belum sempurna takbiratul ihram, dia sudah memulai takbirnya salaku jamaah, Pak. Inilah muqaranah yang diharamkan itu, Pak. Haram di sini bukan kayak haram makan babi lah, Pak. Artinya dilarang itu bukan berdosa kayak makan babi, tapi batal lah, Pak, jamaahnya itu. Gitu. Paham sampai di sini, Pak ya? Bapak-bapak, takbir dalam sholat ada berapa, Pak? Ayo, Pak. Takbir dalam sholat ada berapa? Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zaidah ya, Pak ya. Takbiratul ihram itu wajib mana? Cuma satu dalam sholat, itulah itu. Habis baca niat, usolli fardhu subuhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbir pertama itulah namanya takbiratul ihram, hukumnya wajib, Pak. Ada takbir intiqal. Takbir intiqal mana, Pak? Takbir selain takbiratul ihram dalam sholat. Berarti takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir mau duduk, itu namanya takbir intiqal. Hukumnya apa itu, Pak? Sunat. Satu lagi takbir apa tadi? Zaidah, Pak. Takbir zaidah itu mana, Pak? Takbir tambahan dalam sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Pak. Saat apa? Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Tapi yang perlu diingat, Pak, 7 dan 5 takbir itu hitungannya setelah takbiratul ihram ya kan, Ustaz? Banyak orang keliru, Pak. Menganggap 7 itu termasuk yang pertama. Berarti jumlahnya enggak 7. Jadi prakteknya yang mana? Soli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, takbiratul ihram. Yang dibaca apa itu? Doa iftitah. Baru takbir lagi Allahu akbar. Itulah takbir zaidah tambahan. Hukumnya apa, Pak? Sunat. Andai imam lupa enggak apa-apa, sah salatnya itu. Nah, yang 5 kedua mana? Setelah takbir intiqal, bangkit dari sujud, Allahu akbar, berdiri. Itu takbir intiqal, belum termasuk yang 5. Maka setelahnya baru 5, Pak. Kalau sholat jenazah, Pak, nah ini kan cerita mayit tadi, ambulan, ingat jenazah lagi. Bapak terlambat sholat jenazah. Jenazah disolatkan di masjid. Bapak ketinggalan gara-gara ngidup di kereta, nggak hidup-hidup. Sampai di masjid, orang udah mulai, Pak, kades imamnya udah Allahu akbar, dia nggak tahu, Pak Aris, takbir keberapa ini? Kan nggak mungkin dia nanya, wis sing kepiro iki, Pak? Aku sholat kok ditakon bola gitu kan. Cuman itu, Pak, kalau gitu. Nah, kalau salat jenazah, misalnya kita mendapati imam pada takbir berapapun, ikut aja takbir, Pak. Cuma bacaan Bapak tetap takbir yang Bapak lakukan itu. Contoh, imam takbir ketiga pada rakaat ketiga, takbir ketiga. Apa yang dibaca itu, Pak? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak datang, kan nggak tahu Bapak ikut takbir ketiga kan? Salat aja. Allahu akbar. Takbir pertama Bapak apa yang dibaca? Fatihah, berarti Bapak baca Fatihah. Imam Allahu akbar, takbir keempat, Allahumma la tahrimna katanya. Bapak Allahu akbar, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tambahlah takbirnya 2 lagi. Allahu akbar, Allahu firlahu, Allahu akbar, Allahumma la tahrimna, gitulah kira-kira. Nah, ini didapat dari mana, Pak? Dari pengajian. Kalau kita nggak pernah ngaji, kalau kita nggak pernah datang pengajian Ahad subuh FKSMM, dari mana kita bisa dapat, Pak? Maka bersyukur bapak-bapak yang hadir ini mau ikut ngaji. Dan saya lihatin terus YouTube-nya itu. Ternyata ustadznya juga variasi. Ustadz Abdil menceritakan tentang sejarah, ya kan, Pak? Nanti ada ustadz ini menceritakan tentang ini. Memang mantap lah, Pak. FKSMM ini semua kita dapat. Sejarahnya dapat, tauhidnya dapat, kajian fikihnya dapat. Maka sayang kalau Bapak nggak ngikutin kegiatan ini. Dah ikuti terus, Pak. Kemana-mana datangi aja. Dah. Takbir tadi lupa lagi. Takbir tadi. Yang pertama tadi mufuqarana yang haram. Bersamaan takbiratul ihram makmum dengan imam, Pak. Ada muqaranah yang makruh, Pak. Mana itu? Bersamaan takbir intiqal makmum dengan imam, Pak. Imam belum sempurna ruku, makmum juga udah mengikuti ruku. Batal sholatnya? Enggak, Pak. Cuma makruh hukumnya bersamaan itu. Karena sunat hukumnya, Pak. Nah, ini juga sering. Nanti kita praktek. Nanti kita praktek ya, Pak ya. Bapak jadi imam, saya jadi makmum. Oke, Pak? Oke. Biar paham, Pak. Kadang dipraktekin belum tentu paham, Pak. Apalagi ngantuk-ngantuk kayak gini, Pak. Lah, ngaji subuh. Paham sampai di sini, Pak ya? Muqaranah yang makruh. Kemudian ada muqaranah yang sunat. Mana sunat tuh, Pak?
Aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, Pak. Ada juga kadang imam nggak mau amin. Ngaku sembaca Fatihah kok tinggal amin ya kelen lah. Mungkin ada juga, Pak. Makmumnya udah ngaji. Aminnya makmum ngikutin imam bersamaan, tapi imam dulu yang ngomandoi kan gitu, Pak. Makmum ngaji udah, Ustaz. Walat dolin, makmum nunggui. Imami pendapatnya gitu tadi. Wong aku sembaca Fatihah kok amin deh katanya kan. Terus tunggu-tungguan orang itu. Padahal bersamaan aminnya makmum dengan imam itu sunat hukumnya, Pak. Muqaranah yang dibenarkan itu, yang sunat. Baru ada muqaranah yang mubah, boleh. Mana itu, Pak? Membaca Fatihah makmum bersamaan dengan Fatihahnya imam. Tapi dalam catatan ya, Pak ya. Dalam sholat sir. Kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah, Pak. Makanya mohon izin, mohon maaf saya. Ulama-ulama kita, Pak, guru-guru kita dulu, tengok tadi Ustadz Endra waktu imam kan sedap itu. Nampak ulama-ulama aswaja itu, Pak. Setelah membaca Fatihah, amin, nggak langsung baca surah kan Pak Imam. Ngapain itu, Pak? Memberikan kesempatan kepada jamaah untuk baca Fatihah, Pak. Ada yang ngomong pasti imami mumet dikira mbok copo iki makai meneng. Suuzon sama imam, Pak. Padahal imamnya bukan bingung, tapi imamnya memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Ada kesunahan diam dalam sholat itu ada, Pak, di beberapa tempat. Pertama, setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah sunat berhenti sesaat, sekira-kira baca tasbih subhanallah. Gimana prakteknya? Allahu Akbar. Diamlah dulu itu, Pak, surat. Sekira-kira baca tasbih, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu, Pak. Sunat itu hukumnya. Tapi ada juga yang disambung, Ustaz. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada juga. Entah di kitab apa nggak ngerti lah. Pokoknya saya pernah dengar kayak gitu. Ada, Pak. Berhenti sunah. Mana lagi sunahnya? Setelah doa iftitah sebelum ta'awuz. Sebelum baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Pak. Kan sunat itu baca auzu sebelum Fatihah. Sebelum baca auzu sunat berhenti sebentar. Nah, Bapak baca ta'awuz sebelum Fatihah di rakaat pertama aja apa setiap rakaat? Setiap rakaat sunat baca ta'awuz sebelum Fatihah, Pak. Bukan hanya di rakaat pertama. Mana lagi, Pak? Habis ta'awuz sebelum bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunatlah diam itu, Pak. Mana lagi sunat diamnya itu? Setelah waladolin sebelum amin ya, Ustaz, ya. Maka di situ ada doa. Rabbighfirli wali walidayya. Bapak kalau berjamaah kapan baca doanya itu? Saat Bapak baca Fatihah. Bukan nunggu Fatihah imam. Kan ada imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca Rabbighfirli wali walidayya siapa? Ya imam lah. Karena imam yang baca Fatihah. Bapak kapan baca Rabbighfirli wali walidayya? Nanti pada saat Bapak baca Fatihah itu. Gitu. Paham sampai di sini kira-kira, Pak? Enak ngaji di sini, Ustaz. Cepat paham rupanya, Ustaz. Tapi besok langsung diprakteki, Pak. Jangan bareng-bareng juga nanti sama imam. Nah, mana lagi sunahnya? Setelah amin, sebelum baca surah, sunat berhenti. Bahkan di antara tempat-tempat tadi, yang sunat berhentinya boleh panjang, itulah itu, Pak. Setelah Fatihah, sebelum surah. Terutama bagi imam, memberikan kesempatan. Gitu, Pak. Mohon izin, mohon maaf saya. Banyak juga kadang-kadang, Pak, bagus bacaan, tapi nggak memahami adab dalam sholat itu, Pak. Amin, bismillahirrahmanirrahim, Bapak terus, Pak. Kalau kayak gitu kondisinya kayak mana, Pak? Bapak belum baca Fatihah, imam udah ruku, udah baca cepet, pendek pula lagi, Pak. Allahu Akbar, ruku, belum baca Fatihah. Kita yang berpahamkan ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, ya kan, Pak? Sempurnakan Fatihah kita. Karena kita menjadi makmum yang muwafiq, yang ikut dari awal, sempurnakan Fatihah itu. Loh, Ustadz imamnya udah ruku, biari dia ruku, kita sempurnakan Fatihah kita. Dia i'tidal, ya kita sempurnakan Fatihah kita. Yang penting jangan sampai lewat 3 rukun panjang dalam sholat.
Mana 3 rukun panjang itu? Nanti pada tayangan selanjutnya, Pak. Men digantung lah diundang kok. Orang dientek-entek KKP ya gawat lah kok. Iya kan Pak Aris kan? Gitu Pak. Jadi membaca Fatihah itu. Tapi kalau misal ini Bapak sholat raweh, dapat imam babat, tahu kita ini, oh ini Ustadz ini babat ini kok jadi imam. Kalau kita baca Fatihahnya siap, dia baca Fatihah nggak bakal siap ini. Maka boleh kita mukoronah pada kondisi itu. Dia imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Gitu Pak. Terutama bagi kita lah imam-imamnya kan Pak. Walaupun kita mau cepat, setidaknya sunah-sunah dalam sholat itu janganlah ditinggalkan. Paling enggak dibaca tapi yang pendek. Misalnya kan Ustaz kan habis baca apa? Habis takbiratul ihram langsung doa iftitah, jangan yang panjang-panjang, yang pendek. Kemudian sakta-sakta tempat-tempat berhenti itu dijaga. Walau kita mau cepat Pak, gitu. Ya, mukoronah yang dibolehkan. Baik Pak. Berarti udah apa tadi? Takbir udah, mukoronah udah. Mau tak praktekin ini Pak. Udah mau jam 7 kok. 10 menit lagi. Praktek kita boleh Pak. Saya makmum, Pak Adi imam. Kita sama WA dari kan Pak. Ini Pak Aris pakai aja. Kantongi Pak. Pak Kades izin boleh dipraktek ya Pak ya. Bapak maju lah Pak, orang Bapak imam kok menang buri kok enaknya. Kok pikir kita aliran sesat kan? Ya ngadep kini kan ecek-eceknya nggak ngadep kiblat tenan lah. Oh itu Pak. Buka dulu ya Pak ya. Emang di FKSMM ini kok ceramah banyak kali miknya kan Pak semua. Taroso nak nggak neng cantolan jenggot pun dicantoli miki kan Pak. Jadi, Pak, masih nampak ya Pak? Di luar nampak ya Pak? Bapak imam nih Pak, ecek-ecek ya Pak. Yes. Kau cok grogi lah, kau terus grogi. Gini Pak, ini kami mau nyontohi perbuatan yang keliru ya Pak ya. Perbuatan yang nggak tepat, yang salah lah kita bilang. Yang mukoronah haram sama makruh tadi ya Pak ya. Yang imam ngadep rono kok ndelok-ndelok mburi. Imam bandel juga Pak. Imam kok noleh kan Pak. Ingat Pak sekali lagi, ini contoh yang pakai mic Pak. Oh tes, oke Pak. Permintaan dari luar Pak. Ini nggak sampai ya Pak ya? Panjang lagi nggak Pak? Atau kita mundur nih Pak, mundur Pak. Biar sampai. Sikit lapang aku kejedut pula kan sini Pak. Ini contoh yang keliru ya Pak, yang salah ini ya. Takbir Pak, Bapak agak kuat sedikit. Allahu Akbar. Salah nggak ini Pak? Salah, kenapa? Imam belum sempurna takbiratul ihram, makmum sudah mengangkat takbir. Inilah namanya mukoronah yang diharamkan tadi Pak, yang dilarang itu. Ruku Pak. Ruku Pak, ruku. Hah? Ojo mbocong, kok kesuwen. Ruku ae langsung, kok Bapak arang baca sabihis neh kan wis. Ruku ae Pak, ruku. Allahu Akbar. Nah ini makruh ini Pak, kenapa? Bersamaan rukuknya imam dengan makmum. Iktidal Pak. Sami Allah liman hamidah. Ini masih makruh Pak. Sujud Pak. Allahu Akbar. Ini masih makruh ya Pak, karena masih bersamaan. Duduk Pak. Allahu Akbar. Masih makruh Pak, masih sama kan Pak kan? Sujud Pak. Allahu Akbar. Masih sama Pak. Berdiri lagi Pak, berdiri. Allah Akbar. Imamnya pun balap kali cepet ya kan Pak. Nah ini juga masih makruh Pak. Belum sempurna imam berdiri takbirnya, kita sudah berdiri. Nah ini yang keliru. Salam Pak, salam. Duduk Pak. Duduk tahiyat akhir. Sekali-sekali nokon-nokoi wong tua nopo ya kan. Salam Pak, yang kuat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah nggak ini Pak? Salah. Kenapa? Salamnya makmum setelah imam salam kedua Pak. Paham Bapak ini ya? Salamnya makmum setelah imam salam kedua. Begitu juga makmum yang masbuk Pak.
berdiri dari duduknya menambah jumlah rakaat yang tertinggal setelah imam salam kedua, Pak. Ulang Pak salam nih, Pak. Enggak usah ngadeg ngene, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu ulang, Pak. Saya duduknya kan gini, duduk tahiyat awal. Udah Bapak gitu aja, Bapak kan imam. Salam, Pak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangkitnya gitu, Pak, yang masbuk setelah imam salam kedua. Ini tadi contoh yang salah. Kadangnya iso, Pak. Atau ora roker ambek satgas yang lain. Wis Bapak kayak mantep Bapak imamnya. Tunggu dulu Pak, kan saya jelasin. Ya Allah, nggarai nek tensi Pak Adi. Ini contoh yang tepat ya Pak ya. Ini contoh yang tepat. Mukoronahnya itu yang tepat semua. Oke Pak, mainkan Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sempurna imamnya baru kita mulai Pak. Pokoknya bar kata imam, bar lagi Allahu Akbar kita. Rukuk Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iktidal Pak. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Sujud Pak. Allahu Akbar. Langsung berdiri aja Pak. Allahu Akbar. Dapat kan Pak? Sempurna dulu imam baru kita gerak Pak. Pokoknya bar kata imam baru kita mulai gerak. Tahiyat Pak. Ngadeg munggah, ngadeg apa Pak? Mudun mereka Pak. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu Pak. Paham sampai di sini Pak? Wes Pak suwun Pak, balik Pak. Pak, makanya Pak ada beberapa model. Ada yang takbir itu dia gerak dulu baru ngucap Pak. Ada ya Pak ya? Gerak dulu baru ngucap. Ada yang ngucap dulu baru gerak. Tapi sebaiknya bersamaan antara gerakan dengan ucapan. Apa sebab Pak? Setiap gerakan dalam sholat itu jangan sampai kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Kan ada yang gini dah. Allahu Akbar. Ada gitu, Pak kan? Allahu Akbar, ada gitu, Pak. Ada yang gerak duluan, ngomong dulu baru gerak. Allahu Akbar. Ada, Pak. Tapi seafdol-afdolnya sebaik-baiknya bersamaan, Pak. Karena apa bersamaan? Tadi itu setiap gerakan itu jangan berhenti dari zikir sama Allah, Pak. Jadi kalau dia gerak duluan baru takbir, berarti saat dia bergerak, pergerakannya itu nggak diisi dengan zikir kepada Allah. Gitu ya Ustaz Indra ya kan? Kalau nggak salah gitu. Memang Ustaz pun nggak percaya kan terlewat. Gitu, Pak. Makanya kapan dia berdiri dari sujud mulai takbirnya Pak? Kalau semua gerakan itu harus zikir. Gini Pak, Bapak sujud nih, sujud kan, mau berdiri. Sebelum berdiri itu kan sunat duduk Pak. Bapak mulai takbirnya setelah duduk. Berarti waktu sujud ini belum ngomong dulu, belum takbir. Kan duduk gini Pak sunatnya. Dari sini baru mulai. Allahu Akbar. Maka kadang-kadang kan panjang itu takbirnya Pak. Ada juga amit nih Pak, mohon maaf. Baru pulang umroh, nengok imam di sana kan baca pendek-pendek Pak. Datang jauh nang kono pendek-pendek kok, di sini jadi imam, dibuatnya kayak gitu Pak. Habis mau sujud dia habis siap sujud kedua mau bangkit rakaat kedua pendek aja dia. Oh pakai ini Pak. Tes. Jadi Pak, karena dia mungkin terpikir kayak di Mekah sana, yang bacanya pendek, di Mekah kan pendek deh Pak. Habis sujud ini kan gini aja dia. Habis sujud gini, langsung bangkit ya kan. Allahu Akbar. Katanya kan gitu aja Pak di Mekah itu. Ya kan Pak Aris kan waktu kita umroh waktu itu kayak gitu kan Pak. Kita kan waktu itu sama ya Pak ya, lain terbangnya. Jadi kayak gitu. Datang dia baru pulang dari Mekah, para umroh di contohnya sana. Padahal ada contoh yang terbaik kok yang diajarkan sama ulama kita. Setiap pergerakan itu jangan berhenti dari zikir Pak. Kecuali napasnya pendek Pak. Kalau napasnya pendek nggak apa-apa, seberapa dia dapat. Jangan pula mentang-mentang nanti Bapak napasnya pendek kan. Jangan berhenti dari zikir. Bangkit dia gini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan gitulah. Kalau udah pendek ya udah berarti
Emang kondisinya. Aduh ya Allah. Paham sampai di sini, Pak? Dah. Udahlah udah jam 7 kok, lewat 10, Pak. Patennya itu. Ya nantilah dilanjut lagi kapan-kapan. Yang penting kan udah paham dulu, Pak. Sesuatu yang penting, yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap simple, tapi menentukan sah tidak sahnya, menentukan mendapat pahala jamaah atau tidak, Pak, itu penting. Maka pesan saya, bapak-bapak, orang-orang tua saya, jangan pernah tinggalkan majelis ini, Pak. Jangan pernah Bapak tinggalkan Ustadz Hendro sendiri di majelis ini, Pak. Jangan tinggalkan Ustadz Samsir sendiri di majelis ini, Pak. Sama-sama kita bangun, sama-sama kita hadiri, sama-sama kita besarkan, Pak. Kalau selama ini 400 orang, kayak mana ke depannya bisa lebih banyak, Pak. Supaya bisa lebih banyak yang menerima kebaikan dan menerima manfaat. Yakin Bapak, nggak akan mungkin kita dapat ilmu-ilmu seperti ini kalau bukan duduk mengaji, belajar sama guru, Pak. Jangan hanya nengok YouTube. Nah, itu salah juga, Ustaz. Hadis, riwayat, Google, kitab, YouTube. Waduh, kacau. Mau nanya nggak bisa nanya, Pak. Tapi kalau YouTube-nya Pak Aris nggak apa-apa lah ya kan. Aku bilang belajar YouTube, tukang YouTube depan semua. Artinya ini kan hanya sarana untuk mengulang-ulang kaji, Pak. Andai Bapak lupa apa yang saya jelaskan hari ini, kan tinggal buka FKSMM channel. Satu lagi apa, Pak? Pondok mengaji, Pak ya. Pondok mengaji. Satu lagi apa, Pak? Mencirim syariah. Ada lagi, Pak? Udah, Pak. 3 aja, Pak. Oh, Sohibul Kolbi. Mantep. Saya semua udah tak subscribe semua, Pak. Iya. Pokoknya asal masuk video baru, saya duluan nontonnya itu, Pak. Dan tak komen itu pasti. Bapak-bapak komen, jangan cuma nengok aja. Jadi kan semakin Bapak banyak nengok YouTube kita ini, semakin banyak nanti infak untuk FKSMM, Pak. Dolarnya pun kuning-kuning, hijau-hijau, ya kan? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang tua saya, ini ajalah sebatas kemampuan saya ngaji hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Saya bukan nggak ingin sampai 7:30, Pak Kades, karena hari ini jam 7:30 atau jam 8 juga ada kegiatan di pesantren. Kebetulan saya lagi ada kegiatan bangun pesantren di kampung. Jadi jamaah pengajian saya hari ini gotong royong. Kebetulan tukang-tukang semua, Pak Kades. Tukang-tukang semua gotong royong. Tak rasa hari ini nyiapin kerjaan itulah. Jadi nggak mungkin, Pak, jamaah ke sana gotong royong nggak nampak komandannya di situ, ya kan, Pak. Ya walaupun datang cuma sarungan, ya kan, Pak. Jadilah. Wong iku kan nggak mungkin ngongkon aku ngaduk-ngaduk semen kan. Paling nggak kan nampak munculkan muka jadi. Jadi minta izin, Pak Kades, ya. Ustaz, izin Ustaz. Ustaz izin juga, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Nanti kalau ada yang salah, tolong komen di kolom komentar YouTube yang ada. Mudah-mudahan berkah, doalah kita ya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah was-sihhata wal afiyah wassalamu alaina. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa jurina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.